Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi kaidah pencacahan ya. Oke, yang pertama di sini kan kalian udah mencatat aturan penjumlahan dan aturan perkalian ya di kaidah pencacahan ini. Nah, apa sih itu percobaan dan hasil percobaan? Misal ada tim bulu tangkis memiliki 2 kaos dan 3 celana. Berarti percobaannya memasangkan kaos dan celana pemain bulu tangkis. Nah, hasil percobaannya seperti apa? Kita pasangin. Kan kaos ada 2. Berarti misalkan merah sama putih. Terus celana ada 3. Berarti kuning, hijau, ungu ya. Pemisahan yang lain boleh. Udah tinggal kita pasangkan. Merah, kuning. Terus ini merah, hijau tuh ya, merah, ungu gitu, seterusnya. Ini kalau pakai tabel. Kalau pakai diagram kayak gini. Ya, pakai diagram kaos merah sama putih, celananya kan kuning, hijau, ungu. Ini pun sama ya. Dibuat kuning, hijau, ungu, ini hasilnya. Ya, merah, kuning, merah, hijau, dan seterusnya. Nah, setelah kita tahu apa itu percobaan dan hasil percobaan ya, di sini ada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Lihat ya, aturan penjumlahan ini ya diketahui kejadian A mempunyai M hasil dan kejadian B mempunyai N hasil. Jika salah satu kejadian harus terjadi, maka banyak hasil yang mungkin adalah M ditambah N. Tuh, jadi kalau salah satu A atau B gitu ya harus terjadi, maka ditambah. Tapi kalau misalkan keduanya harus terjadi nih, kedua kejadian harus terjadi, maka itu aturan perkalian, jadi dikali banyak A dikali banyak B. Oke, contohnya. Oke, di sini contohnya ya. Ada Andi mempunyai 5 kemeja dan 4 kaos. Berapakah hasil yang mungkin jika yang pertama, Andi memakai salah satu dari kemeja atau kaos. Jadi salah satunya, kalau salah satu berarti ditambahkan, berarti 5 ditambah 4. Terus Andi memakai salah satu pasangan. Kalau pasangan kan harus bareng, berarti harus kemeja sama kaos. Dua-duanya terjadi. Karena barengan, pasangan, maka kita kali 5 dikali 4, 20 gitu. Ya. Nah, yang berikutnya di sini ada Andi, Budi, Caca ya. Mereka teman sekelas. Rumah Budi di antara Andi dan Caca. Dari rumah Andi ke rumah Budi ada 3 jalan. Dan dari rumah Budi ke rumah Caca ada 5 jalan. Nah, bisa kita gambarkan ya. Andi, Budi 3 jalan. Misalkan jalannya A, B, C. Terus Budi, Caca ada 5 jalan. Misalkan jalannya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Suatu hari Budi tidak masuk sekolah. Ia harus ke rumah Andi atau Caca untuk meminjam buku. Berapa banyak jalan yang dapat dilalui Budi? Oke. Kalau minjem buku, ya otomatis kan salah satunya aja ya. Karena kan isi catatannya sama gitu, walaupun tulisannya beda. Nah, kan atau pilihan bisa ke Andi atau ke Caca salah satunya. Berarti jelas ditambah. Jalan Budi ke Andi ditambah jalan Budi ke Caca. Jadi ditambah ya, karena ini kan salah satunya bisa ke Andi atau ke Caca. Jadi 3 ditambah 5, 8. Nah, bagaimana kalau yang B? Suatu hari Andi akan pergi ke rumah Caca melewati rumah Budi. Nah, berarti kan Andi mau ke rumah Caca, kan harus lewat rumah Budi ya. Berarti dua-duanya, jalan Andi ke Budi, jalan dari Budi ke Caca ini harus dilewati. Nggak bisa langsung loncat nyampe. Karena harus melalui dua-duanya, maka dikali. Jalan Andi Budi dikali jalan Budi Caca. 3 dikali 5, 15. Oke, paham ya? Selanjutnya, di sini suatu hari Caca akan pergi ke rumah Andi. Nih, Caca mau pergi ke rumah Andi. Lalu kembali ke rumahnya, melewati rumah Budi. Caca mau ke rumah Andi, balik lagi. Oke. Ya. Berarti di sini yang pertama nih, soalnya berapa banyak varians
variasi jalan yang dapat dilalui Caca. Jadi Caca mau ke rumah Andi terus balik lagi. Ya, Caca ke rumah Andi. Kan jelas. Ya, berarti 3 dikali 5. Ya enggak? Nah, berikutnya Caca ke rumah Andi nih. 5 kali 3 atau 3 kali 5. Balik lagi kan? Nah, kalau balik lagi berarti dikalikan ulang. Dikali 3 dikali 5. Jadinya 3 kali 5 kali 5 kali 3 gitu, atau sebaliknya. Jadi 225 ya, karena kan bolak-balik. Yang berikutnya, berapa banyak variasi jalan yang dapat dilalui Caca jika saat kembali dia tidak melalui jalan yang sama? Pas balik lagi dia nggak mau ya melalui jalan yang sama. Pertama, nih kan Caca mau ke rumah Andi nih, berarti normal dong ya, 3 dikali 5. Ya, kedua, pulangnya nih nggak mau lewat jalan yang sama. Misalkan jalan A udah dilewati, maka dikurang 1. Nah, kesininya juga sama, udah dilewati 1, misalkan jalan 1, berarti sisa 4. Jadi 3 kali 5 kali 4 kali 2 gitu, 120 ya. Oke, ini contoh yang lain tentang aturan perkalian. Ada penyusunan angka. Ya, dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan. Banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Nah, ribuan berarti kan ada 4 tempat ya. Ada 4 tempat ribuan itu. Ada tempat ribuan, tempat ratusan, ya, puluhan, dan satuan. Perhatikan, di sini aturannya hanya banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Berarti kita bisa mulai dari depan ya. Ada berapa angkanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ribuan. Kalau 0 di depan, boleh nggak ribuan itu dimulai dari 0? Nggak boleh ya. Karena kalau 0 di depan, ini 0 nih, maka jadi ratusan dong. Cuma ada 3 angka gitu. Maka yang dapat mengisi ribuan itu angka 1 sampai 6. Oke, selanjutnya angka ratusan. Angka ratusan, 0 boleh nggak menempati angka ratusan? 2000. Nah, berarti 0 bisa kan di angka kedua gitu. Maka boleh mulai dari 0. Jadi 0 sampai 6. Ya, ada 7. Ini juga sama, 0 sampai 6 ada 7. Ini juga 0 sampai 6 ada 7. Tinggal dikalikan. 6 dikali 7 dikali 7 dikali 7, 2058. Oke. Selanjutnya yang B, banyak bilangan ribuan terdiri atas angka-angka berbeda yang dapat dibentuk. Nah, ini ada keterangan angka-angka berbeda. Kalau tadi nggak ada. Nah, berarti posisi yang pertama, kedua, ketiga, keempat tidak boleh ditempati angka yang sama. Nah, bagaimana? Jelas tadi ya, kalau ribuan ini tetap hanya bisa diisi oleh 1 sampai 6. Ya, karena 0 nggak mungkin. Yang kedua, misalkan angka 1 sudah terpilih nih di depan, kan nggak boleh ngulang lagi di posisi yang kedua. Maka sisa posisi kedua hanya diisi oleh 0, 2, 3, 4, 5, 6 karena 1 udah di depan. Ya. Jadi sisanya kan 6. Berikutnya, misalkan di angka yang kedua yang terpilih adalah 0. Maka sisanya 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 angka. Nah, begitupun yang terakhir. Angka 2 misal sudah ada di posisi ketiga. Maka sisanya 3, 4, 5, dan 6. Ada 4 angka. Jadi tinggal dikali. 6 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Hasilnya 720. Oke. Nah, berikutnya. Di sini ada soal bagaimana berapa banyak ya terbentuknya bilangan ribuan ganjil berbeda. Oke. Ada kata kuncinya ini ganjil. Ya, ribuan tetap 4 tempat yang harus kita isi. Tapi ganjil. Nah, ganjil itu ciri khasnya ada di mana? Di belakang, ya.
2511, 2535 gitu kan. Ujungnya tuh harus angka 1, angka 3, angka 5. Kenapa? Enggak 7, 9, 11. Karena di sini hanya ada angka ganjilnya yaitu 1, 3, 5 gitu kan. Yang lain kan bukan ganjil. Taruhlah angka ganjil di posisi satuan. Ada berapa angka? 3. Gitu. Berikutnya baru kita isi angka yang di depan. Posisi depan ini karena berbeda, maka tidak boleh ada angka yang diulang. Misal di belakang yang terpilih angka 1, maka sisanya kan angka yang lainnya 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 angka. Ya, selanjutnya yang kedua, posisi kedua. Misal 2 sudah terpilih, maka sisanya 0 boleh kan muncul di sini di kedua? Boleh. Jadi 0 kita munculkan. 3, 4, 5, 6. Ada 5 angka. Selanjutnya, misal 0 sudah terpilih. Sisanya 3, 4, 5, 6. Ada 4 angka. Sudah ya, belakang kan sudah tadi. Tinggal dikali. 5 kali 5 kali 4 kali 3. Hasilnya 300. Ya, ingat-ingat ini ganjil berbeda. Yang keempat, di sini bilangan ribuan yang nilainya lebih dari 3000 boleh berulang. Lebih dari 3000 berarti dimulai dari 3001, 3002, 3003 dan seterusnya sampai 6000. Ya. Kan harus lebih dari 3000. Maka yang harus kita isi pertama kali yaitu posisi depan, posisi ribuan. Posisi ribuan kita bisa isi dengan angka 3, 4, 5 dan 6. Karena lebih dari 3 nanti 3000. Ada 4 angka. Berikutnya, ini ingat boleh berulang. Berarti semuanya boleh ikutan lagi di posisi yang lain. 0 boleh ikut dong, karena posisi kedua sampai 6. Jadi ada 7. Ini juga sama, 0 sampai 6 ada 7 angka. Ini 0 sampai 6 ada 7 angka. Dikalikan 4 kali 7 kali 7 kali 7. Hasilnya 1372. Nah tadi kan ini boleh berulang nih ya. Terus kan angka 3 bisa di depan nih. Misalkan yang diperoleh di sini angka 3, di sini 0, 0, 0. Berarti kan 3000. Boleh nggak 3000? Nggak boleh, karena soalnya nilainya lebih dari 3000. Berarti kalau 3000 pas nggak boleh. Nah, 3000 pas kan berapa angka? 1 kan? Ya, bilangan 3000 itu ada 1. 3000 ada 1. Berarti nah dikurangi 1, hasil tadi 1372 dikurang 1, hasilnya 1371. Ingat-ingat satunya ini dari angka 3000 ya yang kita peroleh. Ya, selanjutnya di sini untuk yang nomor 2 ya, untuk contoh aturan perkalian di sini ada 2 kelompok anak harus mengirimkan 2 orang, masing-masing seorang anak. Kelompok pertama terdiri atas 5 orang laki-laki dan 7 perempuan. Kelompok kedua terdiri atas 4 laki-laki dan 6 perempuan. Pertanyaannya, pertama, berapa banyak cara pemilihan 2 orang tersebut? Karena dari 2 kelompok yang dipilih hanya masing-masing 1. Berarti kan 1 sama 1, 2 gitu. Oke. Kelompok pertama. Kan cuma milih 1 ya. Kelompok pertama kan ada 5 laki-laki, 7 perempuan. Berarti 12 orang. Kelompok kedua ya, ada 4 laki-laki dan 6 perempuan. Berarti 10 orang. Nah, laki-laki kan kelompok pertama kan harus terpilih ya. Terus kelompok kedua juga harus terpilih salah satunya. Berarti tinggal dikali. 12 dikali 10, 120 cara ya. Kalau tadi ini salah satunya kita tambah. Kalau ini dua-duanya dari kelompok 1 kelompok 2, berarti nanti dikali kalau harus dua-duanya. Oke, selanjutnya yang B. Berapa banyak cara pemilihan 2 orang tersebut jika harus berpasangan laki-laki dan perempuan?
harus berpasangan. Kan kalau tadi bebas, bisa aja laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau ini harus berpasangan. Nah, pasangan pertama. Oke, pasangan pertama ini bisa, kalau pasangan kan berarti nanti antar dua kelompok ya. Pasangan pertama misal dari 5 laki-laki dari kelompok pertama dan 6 perempuan dari kelompok kedua. Nah, berarti karena pasangan kan berarti harus dua-duanya. Jadi 5 dikali 6, 30. Pasangan kedua dari 4 laki-laki kelompok kedua dan 7 perempuan kelompok pertama. Harus dua-duanya, jadi 4 dikali 7, 28. Banyak pilihannya, kan yang dipilih cuma 2 orang nih. Berarti bisa pasangan 1, bisa pasangan 2. Ya, salah satunya aja, maka ditambah 30 ditambah 28, 58 cara. Gitu ya. Kalau tadi harus dua-duanya karena harus pasangan, dikalikan. Ini juga dikalikan. Kalau ini kan perwakilannya hanya satu pasang, maka ditambah. Gitu. Oke, ini contoh yang ketiga. Azka sedang berada di toko buku. Ia menemukan beberapa macam buku dari jenis buku yang diinginkannya. Berikut ini data buku yang diinginkan Azka. Lihat di sini data buku yang diinginkan Azka. Matematika ada 4, bahasa Indonesia ada 3, bahasa Inggris ada 3, biologi ada 2. Oke, ada ketentuan lain nih. Ternyata uang Azka hanya cukup untuk membeli 3 buku. Ya, jika Azka akan membeli buku matematika, buku bahasa Indonesia, dan salah satu dari buku bahasa Inggris atau biologi. Nah, berapa banyak pilihan buku yang dapat dibeli Azka? Perhatikan. Kan belinya 3 nih. Ya, belinya 3 nih. Jika Azka akan membeli dari 3 ini, dia pengen beli buku matematika, pasti kan dibeli ya. Buku bahasa Indonesia pasti dibeli juga. Nah, tapi kalau bahasa Inggris sama biologi ini salah satunya doang. Berarti matematika bahasa Indonesia dikalikan dong, karena pasti dibeli 4 kali 3. Ya, kalau bahasa Inggris atau biologi ini salah satunya doang nih, salah satu. Maka ditambah dulu bahasa Inggris sama biologinya. Ya, bahasa Inggrisnya ada 3, biologinya ada 2. 3 tambah 2 kan 5. Jadi 4 kali 3 kali 5. Ada 60 buku yang dapat dibeli Azka. Oke, terima kasih. Semoga paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.